Oke guys, balik lagi bareng gua Rendra di konten Kincir Breakdown. Gue seneng banget nih karena sekarang gue bisa nge-review lagi film yang emang udah gue tunggu-tunggu dari lama. Sebenarnya ini film rilis dari tahun lalu, tapi di Indonesia baru rilis hari ini. Ada yang bisa tebak judulnya apa? Yap, judulnya Suzume no Tojimari, garapan Makoto Nagano. Nagano Makoto 34 歳. Enggak dong, Makoto Shinkai. 忘れられるわけない。絶対に助けに行く。あいつは自分の扱いが雑なんだよ。あんたはなんか大事なことをしちょるような気がする。お返し申す。お返しします。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。行ってきます。 Pasti kalian udah tahu dong, Makoto Shinkai itu emang sutradara sekaligus animator film Jepang yang karyanya selalu ditunggu-tunggu. Dari pertama kali gua nonton film dia lewat Kimi no Na wa, terus ke Weathering with You, dan sekarang Suzume no Tojimari, gua udah berekspektasi bakal jatuh cinta sama karya terbaru dia. Pertama karena ceritanya gue yakin bakal fresh banget, dan kedua karena visualnya. Nah, apakah ekspektasi gue terbayarkan setelah gue nonton film ini? Bakal gue bahas di sini, jadi bakal spoiler buat filmnya. So ini dia review Suzume no Tojimari. Kalau dari segi cerita, Suzume no Tojimari ini menurut gue lebih simpel dibanding film Kimi no Na wa atau Weathering with You. Fokusnya ke seorang siswi SMA bernama Suzume Iwato yang tinggal di kota tenang daerah Kyushu, yang di satu titik bertemu dengan pria cantik yang ngebawa dia ke pintu misterius yang bisa ngasih bencana ke kotanya. Dari situ Suzume bareng pria cantik tadi harus berpetualang untuk menyelamatkan kota-kota lain dari bencana yang mengancam. Sedikit berbeda dengan film-film Makoto Shinkai sebelumnya, unsur fantasi di film ini udah di-reveal dari awal muncul konflik utama. Nah, yang gue suka banget setelah penonton dibuat ngerti sama konflik utama di film ini, filmnya dibikin jadi road movie yang punya unsur fantasi. Buat orang-orang yang emang suka sama budaya Jepang, lewat film ini kita akan terpuaskan dengan visual-visual kota di sana yang bikin kita ngerasa tuh kayak masuk ke dalam cerita dan berpetualang bareng si Suzume-nya. Nah, kan dari segi visual film ini tuh estetik dan indah banget. Tapi pas cerita dibawa ke adegan menegangkan, musik, ekspresi karakter, dan visualnya bener-bener bisa diubah dan bikin penonton jadi takut. Nah, di sepanjang perjalanan si Suzume ini bertemu dengan karakter-karakter lain yang bikin beat ceritanya walaupun repetitif tapi nggak ngebosenin. Dan gue acungin jempol buat sense of comedy di film ini, walaupun ringan banget tapi gue bisa ketawa. Terutama kalau adegannya berkaitan dengan karakter pendukung bernama Serizawa. Bukan Serizawa dari Crow Zero ya. Nah, kalau ngomongin unsur fantasi, di sini gue seneng banget sama film Suzume karena hal-hal ajaib di film ini tuh dibawa ke arah komedi. Mulai dari kucing lucu yang bisa ngomong, terus orang dikutuk jadi bangku jongkok. Bangku jongkoknya cuma punya 3 kaki lagi. Dan sekali lagi yang bikin komedinya ger menurut gua adalah reaksi para karakternya. Pas orang-orang awam ngelihat kucing bisa ngomong sama kursi bisa jalan sendiri, itu gue ngakak banget sih. Dan selain itu, hal indah dari film ini adalah latar belakang si Suzume yang di-reveal secara pelan-pelan, yang walaupun tragis banget tapi semuanya dibalut dengan indah dan berpotensi bikin mewek. Ya, sekalipun level sedihnya itu nggak sama kayak Your Name, tapi menurut gue pribadi ini masih di atas Weathering with You. Salah satu faktor yang bikin film ini ngena banget itu adalah kualitas voice actingnya. Nano Kahara sebagai Suzume dan Hakuto Matsumura sebagai Sota, di sini mereka berdua all out banget. Pembawaannya emosional banget, dialognya pas. Padahal mereka berdua baru debut di film ini. Apalagi si Hakuto, waktu karakternya dikutuk jadi kursi, dia bisa menjiwai banget dan bikin kursi ini yang sebenarnya nggak punya ekspresi jadi hidup. Dan terakhir, hal lain yang gue suka dari film ini adalah musiknya. Adegan-adegan menyentuhnya dibawa dengan musik yang nggak ada lirik, dan itu impactful banget, bisa ngebangun emosi. Tapi adegan-adegan komedinya dibawa sama lagu-lagu jadul Jepang, yang sekalipun gue nggak relate sama lagu itu, tapi gue bisa ngerti kalau adegan itu dibawakan untuk jadi unsur komedi. Oke, kalau untuk hal minus dari film ini sebenarnya nggak banyak sih. Kalau dari segi perkembangan karakter, yang bagi gua kurang sterk di sini adalah satu poin sih. Gimana si Suzume bisa tiba-tiba langsung jatuh cinta lewat pandangan pertama ke si Sota. Tapi terlepas dari awalannya yang kayak gitu, lewat petualangan mereka berdua, gue jadi ngerti kenapa si Suzume ngerasa kalau Sota itu belahan jiwa dia. Oke, jadi secara overall film Suzume no Tojimari ini benar-benar menghibur secara visual, secara emosional. Walaupun nggak bikin nangis bombay, tapi konklusi di akhir cerita bikin gue ngerasa terenyuh. Oke, jadi buat Suzume no Tojimari gue kasih rating 9/10. Film ini bisa bikin hati lo hangat.
Nah berarti sekarang gue udah nonton 3 film Makoto Shinkai nih. Kimi no Na wa, Weathering with You, sama Suzume no Tojimari. Nah menurut lo kira-kira gue harus nonton film Makoto Shinkai apa lagi nih? Dan buat lo yang udah nonton Suzume no Tojimari, tulis pendapat kalian tentang film ini. Oke, segitu dulu review dari gue. Kira-kira nextnya bahas film apa lagi nih? Gue Rindra pamit and see you in the next video.